Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi saksi bagi Kristus. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus sepatutnya dan selayaknya untuk kita menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, kita harus selalu membawa misi, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Baik dengan kata-kata kita, tapi juga dengan cara hidup kita, kelakuan kita yang baik. Itu yang dikatakan oleh firman Allah, bagaimana menjelaskan bagaimana panggilan awal dari Saulus ketika dia akhirnya menjadi saksi bagi Kristus. Dalam ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya. Jadi Paulus harus menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tentukan untuk dia menjadi saksi bagi Kristus. Seperti Paulus yang menjadi saksi bagi Kristus, kita pun sebagai umatnya demikian juga harus menjadi saksi bagi Kristus. Ada 3 hal penting yang dituntut dari kita supaya kita bisa menjadi saksi bagi Kristus dengan baik, dengan menghasilkan sesuatu. Dalam ayatnya yang ke-14, lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. Memahami kehendak Tuhan dengan baik, dengan benar, itu sesuatu yang sangat penting untuk efektivitas kita menjadi saksi bagi Kristus. Kita akan semakin efektif menjadi saksi bagi Kristus kalau kita mengetahui kehendaknya. Mengetahui kehendak Tuhan sama dengan mengetahui firman-Nya, karena firman-Nya adalah kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain, untuk kita bisa menjadi saksi bagi Kristus secara baik, dengan efektif, maka mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui firman-Nya, mengetahui maksud Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting, yang harus kita usahakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus dengan baik. Yang kedua, dalam ayat 16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Hal yang kedua yang dituntut dari kita untuk menjadi saksi bagi Kristus adalah kita harus terus bertobat dari dosa-dosa kita. Ada pelanggaran-pelanggaran kita yang kita buat yang tidak sesuai dengan firman. Sebagai umat kita harus belajar meniadakannya, belajar untuk meninggalkannya, belajar untuk membuangnya, atau dengan bahasa lain belajar bertobat dari cara-cara hidup seperti itu, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus dengan baik. Tidak mungkin kita bisa menjadi saksi bagi Kristus secara baik, secara efektif, kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mau mengubah diri,
mentransformasi diri dalam berbagai hal, dari pola hidup kita, dari cara hidup kita, dari kelakuan kita yang tidak baik, yang tidak benar di mata Tuhan. Kita harus menanggalkan itu, karena itu akan menjadi penghambat kita menjadi saksi bagi Kristus. Karena ketika kita berbicara menjadi saksi, bukan hanya kata-kata kita, tapi juga kelakuan kita juga harus berbicara. Kalau kita berkelakuan yang baik, itu juga kita sedang menjadi saksi bagi Kristus. Tapi kalau kita berkelakuan yang tidak baik, memiliki cara-cara hidup yang tidak baik, bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Kristus? Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi saya percaya ketika kita terus memperbaiki diri, mengevaluasi diri kita, dan kita dapati bahwa ada cara hidup kita, ada pola pikir kita, ada kelakuan kita yang tidak sesuai dengan firman, ya sepatutnya dan selayaknya kita berusaha untuk meninggalkan hal itu. Maka saya percaya kita akan menjadi saksi bagi Kristus dengan baik. Yang ketiga, ayat 17, sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Kuasa Tuhan itu sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Karena kita akan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tanpa disertai kuasa Tuhan, tidak mungkin kita bisa menjadi saksi yang baik. Kuasa Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Dan saya percaya ketika kita orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, beriman, bertobat dari dosa kita, maka Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Makanya dalam Kisah pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, disitulah kita diberi Tuhan kuasa ilahi. Dan kuasa ini sesuatu yang sangat penting, sangat kita butuhkan ketika kita menjadi saksi bagi Kristus. Karena dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa ilahi inilah kita akan semakin efektif dan lebih berdampak dalam menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, akhirnya banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang bertobat di bawah kaki Kristus. Karena pelayanan kita, saksi bagi Kristus, disertai dan diwarnai dengan kuasa Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar dan menasihati kami menjadi saksi bagi Kristus. Tolonglah kami untuk kami terus menjadi saksi bagi Kristus. Karena itu tolong kami untuk kami terus mengetahui kehendak Tuhan dengan baik. Kami terus bertobat dari dosa-dosa kami. Dan kami memiliki kuasa ilahi yang akan menjadi modal kami dalam kami menjadi saksi bagi Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.